Hai, what's up? Selamat hari Kamis bagi teman-teman semua sahabat SPM dimanapun berada. Kita akan back again membahas mengenai analisa fundamental saham. Karena kemarin kita udah ngebahas mengenai laporan keuangan, sekarang kita concern ke yang namanya rasio keuangan. Apa itu rasio keuangan? Rasio keuangan itu adalah rasio yang digunakan untuk memudahkan investor sepemula apapun dia yang basicnya bukan ekonomi tapi bisa menilai suatu kinerja manajemen. Selamat datang di Seni Pasar Modal bersama gue Fajar Sidik. Pada kali ini kita akan mulai start pembahasan mengenai rasio keuangan, memulai dari yang namanya price to earning ratio. Kenapa ini penting? Karena ini menjadi salah satu rasio yang memudahkan dan sekaligus rasio yang istilahnya hits pada zamannya, bukan pada zamannya, sampai sekarang juga masih yang diajarkan oleh para broker, yang diajarkan oleh para sekuritas dalam menilai suatu saham. Apakah saham ini harganya murah atau harga saham saat ini adalah mahal. Kita mulai presentasinya price to earning ratio. Pengertian, jadi price to earning ratio itu merupakan gambaran mengenai rasio harga saham perusahaan dan keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang menjadi underline itu adalah keuntungan atau laba. Jadi per ini menggambarkan keuntungan atau laba tersebut. Harapannya dengan kita mengetahui price earning ratio, jadi sebagai investor saham dapat memperkirakan posisi suatu saham relatif lebih mahal atau relatif lebih murah, yang ujung-ujungnya apakah ini layak dibeli atau ini nggak layak dibeli kayak gitu. Manfaat PER. Yang jelas, manfaat dari PER itu memprediksi nilai saham di masa mendatang dari perusahaan. Di mana PER ini nanti akan berhubungan dengan namanya earning per share yang akan kita bahas nantinya, yang akan memprediksi. Jadi ini PER ini akan menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam penilaian nilai harga saham di masa mendatang menggunakan yang namanya discounted cash flow gitu. Adapun rumus PER itu adalah harga saham saat ini dibagi laba per saham. Jadi dengan kata lain, PER yang kecil menggambarkan laba bersih per saham yang cukup tinggi dan harga yang rendah. Contohnya 1 dibagi 2 hasilnya 0,5. Tapi kalau 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ingat, harga saham 4, harga labanya 2. Artinya harga saham lebih mahal dibanding harga labanya gitu. Artinya tidak mencerminkan nilai dari laba sebenarnya. Yang bagus adalah 2 bagi 2, 1 setidaknya itu. Artinya di sini, artinya harga saham harus sekecil-kecilnya tapi labanya segede-gedenya. Itulah yang dimaksud sebagai under value. Jadi price earning ratio bisa digunakan sebagai cara dalam menilai suatu saham murah atau mahal. Suatu saham sudah under value atau sudah over value. Faktor yang mempengaruhi PER secara umum itu ada 2, yaitu yang jelas termasuk dalam rumus tadi, yaitu pertumbuhan labanya itu semakin tinggi labanya maka semakin bagus kayak gitu loh.
Yang kedua, dividen payout ratio atau DPOR. Kalau tadi ada yang bilang juga DPR. Jadi ada beberapa DPOR atau tulisannya DPR. Kalau DPR berarti dividen payout ratio. Nah, ini merupakan perbandingan antara dividen per share dan earning per share. Jadi perspektif yang dilihat adalah pertumbuhan dividen per share terhadap earning per share. Nah, biasanya DPO atau DPR ini kenapa dividen per share? Ada juga dalam mencari rumus dari PER itu menggunakan yang namanya dividen. Yang namanya dividen per share dan earning per share. Bisa. Tetapi di sini gue nggak ngasih contoh tentang itu. Kenapa? Tadi gak usah dibikin pusing, gak usah dibikin ribet. Karena kita investor itu udah ditunjukin nih ini rasionya, tinggal menilai maksudnya itu apa kayak gitu. Tapi yang jelas, jika kita menggunakan perhitungan dividen, maka PER yang menggunakan perhitungan laba itu akan lebih besar dari PER dalam perhitungan dividen itu. Oke. Ini sudah, itu sebenarnya materinya sederhana. Lalu batasannya itu berapa untuk PER? Batasan untuk PER itu sendiri yaitu adalah secara umum ya. Ini secara umum yang digunakan oleh para broker atau sekuritas itu adalah 10x. 10x artinya kalau suatu emiten PER-nya itu kurang dari 10x itu dikatakan sebagai under value. Sedangkan kalau lebih dari 10x itu adalah over value. Apakah harus dihafal? Enggak harus. Jadi itu adalah patokan dasar dan itu akan berubah, setiap orang akan berbeda. Kenapa kayak gitu? Arti dari kata 10 itu menggambarkan bahwa modal yang akan kita peroleh atau modal yang kita investasikan akan balik modalnya atau yang disebut sebagai break even point-nya pada tahun ke-10. Kalau misalkan 8x pada tahun ke-8. Kalau 20x pada tahun ke-20. Dengan asumsi atau dengan harapan jika kita telah menyimpan investasi tersebut lebih dari PER tersebut. Artinya kalau PER-nya 8 lebih dari 8 tahun. Kalau PER-nya 10 lebih dari 10 tahun. Keuntungan yang akan kita dapat atau tingkat kerugiannya yang akan kita peroleh itu akan semakin kecil, bahkan akan tidak tersentuh lagi minusnya, kecuali dalam kondisi tertentu atau kondisi istimewa gitu. Tapi secara umum menggambarkan seperti itu. Jadi arti 10x, 8x, 7x itu adalah berapa break even point, berapa return, berapa lama return yang akan kita dapatkan jika kita berinvestasi di emiten tersebut. Itu, oke? Sangat simpel kan? Jadi kita nggak usah menjadi akuntan yang ngitung kayak gimana pun kayak gitu. Cukup bagaimana mengartikan filosofis tersebut. Filosofis tersebut, rasio-rasio yang penting itu juga ada di dalam buku Millennial Investing. Jadi bagi yang tertarik mengenai filosofis maksud dari angka-angka dari rasio-rasio keuangan, bisa cocok banget teman-teman baca buku Millennial Investing mumpung lagi open PO. Oke, yaudah itu aja. Thank you for watching. Sampai jumpa. Oh, ini hari Kamis ya, berarti sampai jumpa minggu depan ya. See you, bye-bye.